Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Tentu harapan kita, sholat kita benar-benar diterima oleh Allah. Semuanya dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga barokah sholat jamaah, hajat kita dikabulkan Allah, dosa kita diampuni Allah, urusan kita dilancarkan Allah, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad yang malam ini sampai pada maqalah yang ke-26. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun. Adapun maqalah yang ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Nabi benar-benar telah bersabda. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yahtaju, berhujjah. Siapa Allah? Yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang, ai ashkhosin, yaitu 4 orang. Allah berhujjah di hari kiamat dengan 4 orang. Ala arba'ati ajnahin, ala arba'ati ajnasin, atas 4 beberapa jenis, minan nasi, dari manusia. Fayahtajjullahal azim, dan Allah berhujjah yang maha besar, alal aghniyai, atas orang-orang kaya, bi Sulaimana ibni Dawud, dengan Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam. Ka'allam yakul,
seperti Allah berbicara kepada mereka, lima taraktum al ibadah, kenapa engkau meninggalkan al ibadata ibadah. Jadi selalu Allah itu memberikan alasan kepada orang-orang yang malas ibadah, Pak. Ada orang kaya tapi malas ibadah. Kurang kaya apa Sulaiman itu? Dijadikan alasan. Kurang kaya apa Sulaiman itu? Lima taraktum ibadah, kenapa kamu tinggalkan ibadah? Fa in qalu, dan jika mereka mengatakan nahnu masghulun, kami sibuk bi amwalin, dengan harta kami, wa bi mamlakati, dan dengan kerajaan kami, dengan bisnis kami, dengan harta kami sibuk, tidak sempat kami ibadah. Qala Allahu lahum, Allah berfirman lahum kepada mereka, fa ayyi mamlakatin akbaru mimma mamlakati Sulaiman, lebih besar mana kerajaanmu dengan kerajaan Sulaiman? Lebih besar mana kerajaanmu dengan kerajaan Sulaiman? Wa ayyi malin aktsaru mim malihi, dan harta mana yang lebih banyak daripada Sulaiman? Sulaiman itu benar-benar orang yang terkaya, Pak, di dunia. Dia punya kelebihan nggak kaleng-kaleng. Orangnya ganteng, pinter, dia seorang nabi, kemudian dia tahu bahasa binatang, tahu bahasa burung, kaya, dan satu lagi, Pak, istrinya 300. Rame-rame. Kebanyakan orang kan punya kelebihan 5 ya. Satu kelebihan harta, kelebihan wajah, kelebihan apa? Keluarga, kemudian kelebihan status sosial, kemudian kelebihan ilmu. Tapi Sulaiman enggak tanggung-tanggung, 8 kelebihan. 8 kelebihan. Jadi Allah itu kalau membuat alasan, dijadikan Sulaiman sebagai alasan bagi orang-orang yang tidak ibadah. Kamu kenapa tidak ibadah? Aku sibuk dengan hartaku, aku sibuk dengan kerajaanku. Lebih kaya mana kamu dengan Sulaiman? Lebih banyak harta mana kamu dengan hartanya Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika Sulaiman dipuji oleh tentara-tentaranya, Sulaiman, kamu kaya, Sulaiman, kamu hebat, Sulaiman, kamu raja. Hadza min fadli rabbi, ini adalah kemurahan dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, semata-mata hanya untuk mengujiku, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur ataukah kufur. Jawaban Sulaiman. Jadi orang kaya mana yang enggak ibadah, sementara Sulaiman itu ibadah. Paling kekayaannya itu hanya punya
perusahaan wis gak gelem salat. Kemudian qala Allahu lahum wa huwa lam yatrukul ibadah, dan Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah salat. Wa yahtajjullahu ta'ala, dan Allah berhujjah alal abidi Yusuf, atas hambanya Yusuf. Kenapa Yusuf? Ka'allam yakul ka'ay yakulu lahum, seperti Allah berfirman kepada mereka, lam taraktum al ibadah, lima taraktum al ibadah, lima taraktum al ibadah. Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Sekarang bertanya kepada orang-orang yang sibuk untuk melayani orang. Ini yang pekerjaannya melayani orang. Seperti siapa, Pak? Ya seperti ASN itu kan melayani. Fa in qalu, dan jika mereka mengatakan nahnu masghulun, kami sibuk bi khidmati sadatina, dengan khidmat, dengan servis sadatina kepada pemimpin-pemimpin kami. Jadi ada orang meninggalkan sholat gara-gara alasan sibuk melayani tuannya, melayani tuannya. Saya sibuk melayani tuan saya. Qala Allahu lahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka, abdi Yusuf tahta azizi Misra wa mraatihi, padahal hambaku Yusuf itu pelayan, yang melayani menterinya, yang melayani tuannya, yang melayani istrinya. Kan dulu Nabi Yusuf ini kan setelah dimasukkan ke sumur, kemudian ditemukan orang dan dia bekerja sebagai pembantu di Aziz. Aziz itu ada yang mengatakan namanya Kitfir, Pak, berserta dengan istrinya, dan melayani terus, melayani tuannya, melayani istrinya. Itu pun masih sholat, masih ibadah. Wa huwa lam yatrukul ibadah, dan Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah. Yang sibuk melayani tuannya, alasan apa, Pak? Padahal Yusuf itu melayani juga ibadah. Intinya bukan karena melayani ya, karena malas saja, Pak. Kemudian wa yahtajullah, dan berhujjah Allah. Allah memberikan alasan. Kenapa kamu gak sholat? Kenapa gak ibadah? Aku gak sempat, soalnya wajahku cantik ini. Waduh, cantik. Wajahku cantik. Nanti make upnya akan terhapus dengan wudhu. Dan aku sibuk bersolek, nggak sempat wudhu, nggak sempat ngaji. Allah berhujjah alal mardo bi Ayyub, atas orang yang sakit dengan sakitnya Ayyub alaihi salam. Ka'ayyakulullah, seperti seakan-akan Allah mengucapkan kepada mereka, lahum, pada mereka,
lima taraktumul ibadah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Fa in qalu, jika mereka mengatakan, nahnu mardo, bahwa kami sedang sakit. Qala Allahu lahum, abdi Ayyub mardon syadidan, mengalami sakit yang sangat. Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sungguh telah menimpa kepadaku penyakit yang berat, sementara engkau adalah zat yang maha pengasih dari zat yang pengasih. Nabi Ayub itu kan penyakitnya macam-macam dan parah. Itu pun masih sholat. Konon penyakit kulitnya itu Pak, ada belatungnya. Ada belatung, kalau mau sholat belatungnya itu diambili satu-satu, ditaruh, terus habis sholat dikembalikan. Katanya ini rizkinya belatung. Wa huwa lam yatrukul ibadah, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah walaupun dalam keadaan sakit. Ibadah. Mau alasan apa kemudian? Orang kaya, tidak ada yang lebih kaya dari Sulaiman, tapi Sulaiman ibadah. Orang sibuk melayani tuannya, lebih sibuk mana dengan Nabi Yusuf? Toh tetap ibadah. Orang sakit, sesakit, separah Nabi Ayub tetap ibadah. Wa yahtajullah ta'ala, dan Allah berhujjah alal fuqara'i, atas orang-orang yang fakir, yang miskin, yang tidak mau ibadah, bi Isa, dengan Nabi Isa. Ka'ayyakulullah, seperti Allah berkata kepada mereka, lima taraktum al ibadah, kenapa engkau tinggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka mengatakan nahnu masyghulun bimasyaqqatil faqri, kami sibuk dengan masyaqqahnya kefakiran, kami cukup fakir, jadi kami nyari-nyari makanan, nyari uang karena kami fakir. Qala Allahu lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, abdi Isa afqaru minal ard, adalah orang yang termiskin di muka bumi. Isa itu termiskin di muka bumi, Pak. Wa huwa lam yamlik, tidak memiliki syai'an, sesuatu, minat dunia, dari dunia. Falaisa lahu baitun, tidak punya rumah. Wala malun, tidak punya harta benda. Wala zaujatun, tidak punya istri. Wa huwa lam yatrukul ibadah, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Alasan apa coba? Jadi mulai orang kaya tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah, karena Sulaiman lebih kaya dari mereka. Alasan sibuk, Nabi Yusuf lebih sibuk dari mereka, karena Nabi Yusuf melayani tuannya dan melayani istrinya. Alasan sakit, Nabi Ayub kurang apa sakitnya?
sebegitunya masih ibadah. Kemudian fakir Isa, kurang apa Nabi Isa fakirnya? Nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya istri. Karena semua itu bukan alasan, Pak. Semua itu bukan alasan. Ya alasannya karena malas. Alasannya karena malas. Jadi Allah berhujjah kepada nabi-nabinya. Allah berhujjah kepada nabi-nabinya bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Iya, monggo. Yang mau bertanya dipersilakan. Pak Yahya. Monggo Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Yai. Iya. Yang orang yang malas ibadah ini, sebenarnya kan semua perbuatan baik itu kan nilainya bisa ibadah ya. Iya. Maka itu kalau dikatakan bahwa yang paling populer itu orang yang tidak pernah sholat, kemudian waktu-waktu meninggalkan tidak disolati. Apakah ini termasuk pada orang yang lalai? Waalaikumsalam warahmatullahi. Malas ibadah itu ada banyak faktor, Pak. Faktor pertama yaitu makanan. Makanan yang dia konsumsi itu mungkin tercampur barang haram. Jadi kalau sampai daging kita, darah kita itu tercampur barang haram, harus sedikit masuk barang haram, maka itu yang menjadikan malas ibadah. Jadi kalau panjenengan malas sholat itu bisa diketahui kalau di dalam tubuh kita itu tercampur barang haram. Jadi mau bangkit tahajud itu sulit, Pak. Sulit. Mau baca Quran sulit. Ya karena keharaman itu yang membuat kita malas ibadah. Haramnya itu. Terus yang kedua, godaan syaitan. Godaan syaitan. Syaitan ini kan musuh yang nyata, Pak. Syaitan ini musuh yang nyata. Tapi kalau kita nggak mau digoda setan ya nggak ada masalah. Masalahnya kita itu nuruti setan. Lah terus kalau sampai nggak sholat kan sebenarnya ini yang paling dituntut oleh Allah itu sholatnya. Jadi orang Islam itu identitasnya sholat. Kalau nggak sholat ya nggak Islam. Perbedaan antara kafir dan mukmin sholat. Ya semuanya malas kalau sholat itu. Semuanya malas kalau sholat. Hanya orang-orang yang khusyuk saja yang mau sholat. Kan ada itu ayat ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu mereka yang yakin ketika di dalam sholatnya itu bisa bertemu Allah. Kalau enggak yakin itu sulit, Pak. Sulit. Jadi orang yang pertama itu orang yang ngolor sholat. Jadi waktu sholat diolor-olor terus.
nanti dulu. Akhirnya ya molor. Kemudian yang kedua adalah orang yang lalai karena nggak khusyuk. Yang paling enak itu ya jamaah itu enak Pak. Jenengan nggak kalau sholat jamaah itu kan walaupun tidak khusyuk ya ikut jamaah. Satu di antara anggota jamaah itu diterima sholatnya, yang lain diterima. Jadi kalau panjenengan nggak khusyuk ya jamaah saja, jadi khusyuk nanti Pak. Wis kadek ngiling-ngiling rakaate, iki oleh telu ta papat, aman jamaah itu. Lah kalau sampai nggak sholat, ya itu ada konsekuensinya, ada konsekuensi hukumnya. Kalau nggak sholat ada konsekuensi hukumnya. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Kalau orang meninggalkan sholat, ini menurut hadisnya begitu. Orang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, sudah keluar dari Islam dia. Keluar dari Islam. Yang penting kita mau sholat, itu sudah lumayan Pak. Jadi begitu ya Pak Yahya. Jadi kalau ada orang sampai nggak sholat ya ada konsekuensi hukumnya. Dan sampai orang itu secara bangga meninggalkan sholat, ini menantang ini, menganggap sholat nggak wajib. Ini dalam kaidahnya sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Makanya itu bapak-bapak walaupun males ya tetap sholat tapi dipaksa. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an au karhan wa ilaihi yurja'un. Ibadah itu ada 2 Pak. Ada tau'an, ada karhan. Ada atas kesadaran sendiri, atas keterpaksaan. Nggak tahu kita ini termasuk banyak yang terpaksa atau banyak yang kesadaran diri. Lebih baik terpaksa Pak. Terpaksa. Kalau wajib harus dipaksa. Wajib harus dipaksa. Sholat harus dipaksa. Kalau sunnah itu kan kecintaan kita kepada Rasul. Jadi membuktikan bahwa kita cinta terhadap ibadah itu sunnah. Makanya kalau wajib nggak usah bangga. Saya telah melaksanakan sholat subuh Pak, alhamdulillah. Ya wajib, kewajibanmu. Saya telah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan Pak, puasa Pak, alhamdulillah saya. Ya itu kewajibanmu. Tapi kalau sunnah, saya telah melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis. Saya telah melaksanakan sholat sunnah tahajud. Itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada ibadah. Kalau sunnah cinta kepada ibadah. Kalau wajib jangan dianggap wajib, itu wajib kok. Ya harus dilaksanakan, wajib. Seperti itu Pak Yahya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Topik sama wabarakatuh. Pak. Jadi topiknya kita sama, yaitu tentang malas itu ya. Hah? Topiknya sama tentang malas. Ya mungkin orang malas ibadah itu mungkin dia merasa saya nggak perlu awal kok, sudah kaya kok gitu. Apakah itu benar itu? Jadi saya nggak perlu awal lagi, aku sudah kaya, ini cukup kok. Jadi kurang bersyukur itu mungkin Pak. Iya. Itu aja Pak. Seandainya orang tahu tentang kewajiban
yang Allah bebankan kepada dirinya itu manfaatnya untuk dirinya, maka niscaya orang tidak akan meninggalkan kewajiban. Puasa itu untuk dirinya, sholat itu untuk dirinya. Allah tidak butuh ibadah kita. Walaupun semuanya nggak sholat, nggak ibadah, Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Kita lah yang bodoh dengan ibadah kita, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi seolah-olah nggak butuh. Sholat itu kita butuh, Pak. Puasa kita butuh. Dan semua perintah Allah itu kita butuh. Syukur saja kita butuh. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur, bahwa sesungguhnya dia telah mensyukuri dirinya sendiri. Karena orang tidak tahu, jadi begitu. Jadi kalau orang tahu, dia akan sergap. Apalagi orang yang tidak mengakui, nggak butuh Allah gitu. Orang yang nggak sholat itu kan nggak butuh Allah. Orang yang nggak puasa nggak butuh Allah. Nggak butuh. Padahal itu penting. Seandainya dia tahu, dia pasti mengerjakannya. Lah, orang-orang yang tidak mau ibadah itu karena sibuk, dan sibuknya itu sibuk untuk mencari duit. Terus duitnya dari mana? Bukankah Allah yang memberikan dia rizki? Jelas Allah yang memberi dia rizki. Terus gak butuh tentang Allah. Makanya orang-orang itu, ada ulama-ulama dulu itu gak banyak minta, Pak. Gak banyak minta, banyak ibadah, banyak sujud saja, gak banyak minta. Karena dia tahu dengan ibadah, dengan sujud itu saya sudah menjalankan kewajiban, dan pantas kalau Allah memberikan kepadanya. Nah, kita ini banyak minta terus, tapi lupa ibadah. Kita ini banyak mintanya apa banyak ibadahnya, Pak? Banyak sujudnya, banyak mintanya. Padahal Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran itu begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika bertanya kepadamu Muhammad, hambaku, tentang aku, fa inni qarib, jawablah bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doa, permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku, falyastajibuli, maka tunaikan kewajibannya kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Syaratnya satu, tunaikan kewajibannya kepadaku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi beriman dulu, menjalankan perintah dulu, kemudian minta. Menjalankan perintah dulu, beriman dulu, kemudian minta. Etikanya kan seperti di dalam surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Menyembah dulu,
baru minta pertolongan. Menyembah dulu, baru minta pertolongan. Minta tolong dulu, terus menyembah. Menyembah dulu, baru minta pertolongan. Kerja dulu, baru bayaran. Kerja kak tapek, bayaran jaluk gede. Ini kemaruk, Pak. Ini kemaruk. Jadi sebenarnya begitu logikanya. Kita diminta ibadah dulu, kemudian baru minta pertolongan. Ibadah baru minta tolong. Bukan minta tolong dulu, baru nggak ibadah. Ya, orang-orang yang nggak ibadah itu kan kena istidraj, Pak. Nanti ada bab istidraj sendiri di sini. Jadi ada orang tapi nggak ibadah tapi ditolong sama Allah. Itu artinya istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته